Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Tetua Long sangat kesal, dia juga pergi meninggalkan area kompetisi dengan para anggotanya. Kemudian Tetua Yue Shang memakai mic-nya, dan juga banyak para tetua dan pimpinan universitas yang ikut berdiri bersama dengannya. Dia mengatakan, kepada para murid baik wanita dan pria, bahwa dia adalah dekan dari Universitas Jingbei dan ketua kompetisi 100 sekolah seni bela diri, Hua Yunsheng. Saya akan memberikan beberapa kata, setelah 2,5 hari kerja keras, dengan upaya bersama seluruh guru dan murid. Namun Tetua Yue Shang kemudian kebingungan, harus bilang apa lagi. Kemudian dia menanyakan tetua di sampingnya, bagaimana denganmu? Dengan cukup terkejut dia mendengar pertanyaan dari Tetua Yue Shang. Dia kemudian merebut mic-nya, dan mengumumkan bahwa kompetisi 100 sekolah bela diri telah selesai dengan sempurna. Mendengar apa yang disampaikan oleh para tetua, para murid dari 100 sekolah bela diri sangat bahagia, karena kompetisi telah usai. Namun, Tetua Yue Shang mengambil mic-nya, dan mengatakan, bahwa dirinya akhirnya dapat punya banyak kata yang akan disampaikan. Semua murid langsung histeris dengan pengumuman itu. Mereka merasa tidak akan kembali dengan ucapan Tetua Yue Shang. Kemudian Tetua Yue Shang mengumumkan daftar final 15 top dari kompetisi 100 sekolah bela diri. Yang pertama adalah Liang Shu dari Universitas Jingbei. Liang Shu yang mendengar namanya masuk daftar top 15 sangat bahagia. Dia kemudian memanggil Su Han, dan mengatakan, bahwa dia juga menjadi salah satu dari top 15 pemuda di negara ini yang memenangkan kompetisi 100 sekolah seni bela diri. Su Han yang mendengarnya mengatakan, bahwa Liang Shu sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu Long Aotian dari Universitas Jingbei. Long Aotian kemudian melirik Su Han, dia berpikir, bahwa dirinya pasti akan mengejar Su Han. Banyak orang yang memuji Universitas Jingbei. Selanjutnya, yaitu Jiang, dari Universitas Cina Selatan, yang berhasil lolos. Wu Jiang kemudian menghampiri Su Han, dia mengatakan kepada Su Han, bahwa dia dengan Su Han akan bertemu di masa depan. Su Han menyetujuinya, dan mengatakan untuk dapat berjuang dengan baik ke depannya. Setelah menyebutkan beberapa murid, Tetua Yue Shang menyebutkan, tempat pertama di kompetisi ini adalah Su Han. Tetua Yue Shang juga menyebutkan, bahwa mereka yang sudah menang, mereka dapat mengikuti Qin Luoi dan yang lainnya ke alam rahasia Kunlun legendaris dan mendapatkan harta warisan. Lao Er yang mendengar pengumuman sangat senang, sedangkan asisten Lao Er, merasa curiga dengan Lao Er. Kemudian Guru Yue Shang menyampaikan sebuah kalimat, apakah Anda senang? Bekerja keras, lalu, jadilah mereka, balikan mereka, sampai jumpa di kompetisi 100 sekolah kedua kami. Kemudian terlihat Lao Er melihat kemenangan Su Han, dia mengatakan, Su Han, apakah kamu sudah kuat sejauh ini? Ucapnya melihat perkembangan Su Han. Para pimpinan Universitas bela diri berkumpul, mereka saling mengucapkan salam perpisahan, karena pertandingan sudah selesai. Salah satu pimpinan mengungkapkan, bahwa kompetisi 100 sekolah seni bela diri tahun ini sangat membosankan. Jika tidak membosankan, maka tidak akan pernah ada lagi, ucapnya kepada para pimpinan universitas lainnya. Pimpinan biksu juga mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Hua Yushang. Dan tak lupa pula, tetua yang memegang sapu kemudian ikut berpamitan, dia mengatakan, Lao Hua, ayo minum bersama ketika ada waktu, ucapnya kemudian pergi. Kemudian Tetua Yue Shang memberikan sebuah medali kepada Su Han. Su Han yang menerimanya mengungkapkan, bahwa itu seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, Lao Er memanggilnya, dan menghampiri Su Han dan juga Tetua Yue Shang. Lao Er mengungkapkan kepada Su Han, bahwa Su Han telah mengalahkan semua orang sendirian dengan begitu hebatnya. Dia takut bahwa hari ini dan kedepannya, namanya akan bergema di seluruh bumi, ucap Lao Er memuji Su Han. Su Han yang mendengar pujian itu menyagil Lao Er, apakah nama Su Han, atau priamu Lao Er, ucapnya di depan Tetua Yue Shang. Lao Er yang mendengar hal itu dari Su Han sangat malu, dia mengatakan kepada Su Han untuk jangan begitu serius. Tetua Yue Shang kemudian mengucapkan selamat kepada Su Han.
Selamat Suhan, untuk menjadi juara pertama di kompetisi 100 sekolah seni bela diri, ucapnya kepada Suhan. Kemudian Lauer menyampaikan kepada kepala sekolah, bahwa kinerja Suhan kali ini terlalu menakjubkan. Lauer berpikir, kali ini, Suhan harus menjadi pemimpin untuk perjalanan ke Kunlun, ucapnya kepada tetua Yue Shang tentang keinginannya untuk menjadikan Suhan pimpinan perjalanan ke Taman Kunlun. Suhan sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Lauer kepada tetua Yue Shang. Namun Lauer menyebutkan, jika Suhan ingin menjadi seorang pemimpin, maka dia harus mengalahkan dirinya dahulu. Lauer berpikir, dia ingin melihat, bagaimana jarak antara dirinya dengan Suhan melalui pertarungan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lauer, Suhan hanya dapat menghembuskan nafas saja. Tetua Yue Shang yang melihatnya menyebutkan, itulah kasus yang terjadi, maka itu akan memenuhi untuk kualifikasi kalian berdua. Kemudian tetua Yue Shang menyelimuti kedua dan mereka bertiga pergi terbang. Ternyata mereka terbang menembus awan dan akan melakukan pertarungan di atas awan. Mereka akhirnya sampai di atas awan. Tetua Yue Shang mengungkapkan, di bawah langit immortal, sangat tepat bagi pasangan muda untuk bermain, ucapnya dengan tersenyum. Lauer yang mendengar perkataan gurunya sangat marah, dan memintanya untuk jangan bicara omong kosong. Dengan muka penuh senyuman, tetua Yue Shang menyebutkan bahwa itu bukanlah omong kosong. Mendengar perkataan itu, membuat Lauer makin kesal dengan gurunya. Kemudian Suhan meminta Lauer untuk segera mempercepat mulai pertarungannya. Suhan juga meminta masukan dan saran kepada Lauer untuk pertandingannya. Lauer kemudian mengeluarkan jubah dewa perang miliknya. Dia juga meminta kepada Suhan untuk dapat memberikan nasihat dan masukan juga kepadanya. Suhan kemudian maju menyerang Lauer. Dia mengungkapkan bahwa itu terlihat bagus. Kemudian Suhan langsung mengarahkan tinjuan kepada Lauer, namun Lauer mencoba menangkapnya dengan jubah perang yang dimilikinya. Serangan yang dilayangkan oleh Suhan berhasil membuatnya terdorong ke belakang. Lauer sangat terkejut dengan serangan itu, karena itu memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menyerang dirinya. Tak lama berselang, dengan sangat cepatnya, Suhan sudah berada di belakang Lauer, dan langsung memeluknya dari belakang. Suhan mengatakan, bahwa inilah sang pengganti yang legendaris dengan kecantikannya, sekarang berada di lengannya. Lauer yang mendengarnya sangat malu dengan tindakan yang dilakukan oleh Suhan. Lauer yang dipeluk dengan Suhan, meminta untuk segera pergi dari dirinya. Namun Suhan menyebutkan bahwa dia tidak mau pergi dari Lauer. Dengan malu-malu, Lauer mengungkapkan bahwa gurunya sedang berada di sini. Suhan kemudian melepaskan pelukan dari tubuh Lauer, dan menanyakan kepada kepala sekolah apakah dia masih di sana. Ternyata tetua Yue Shang masih di sana memantau pertarungan Suhan dan juga Lauer. Kepala sekolah Yue Shang mengatakan, bahwa dia akan pergi sekarang, jadi segeralah untuk melawan saudaramu. Dia kemudian turun dan meninggalkan lokasi pertarungan. Ketika pergi, tetua Yue Shang menyebutkan, Juan Niang, mereka menunjukkan cinta mereka di depan dirinya, ucapnya tersenyum dengan irinya meninggalkan lokasi pertarungan. Terlihat Suhan dan juga Lauer saling berhadapan kembali keduanya. Lauer menodongkan pedangnya dan meminta kepada Suhan untuk bertarung dengan serius ketika melawan dirinya. Kemudian Lauer langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Suhan dengan aura milik Lauer. Suhan juga melakukan serangan miliknya dengan kekuatan miliknya. Serangan mereka berdua saling beradu, antara tombak milik Lauer dan juga Suhan dengan begitu kuatnya. Menimbulkan efek kejut yang sangat luar biasa akibat pertarungan mereka berdua. Suhan berhasil menahan serangan milik Lauer dan kemudian melompat dari atas pedang Lauer, dan langsung menendangnya. Namun serangan Suhan berhasil ditahan oleh pedang milik Lauer, dengan pertahanan yang cukup kuat, serangan dari Suhan, gagal mengenai sasaran. Kemudian Lauer mengeluarkan darahnya ke lapisan pedang miliknya, dan keluarlah kekuatan yang begitu kuatnya yang dilancarkan oleh Lauer. Jurus yang dikeluarkan Lauer, mulai menyerang Suhan, sedangkan Suhan masih berusaha menangkis beberapa serangan yang menyerang ke arahnya. Lauer memperingatkan Suhan untuk berhati-hati di belakangnya. Dan benar saja, ada serangan kejutan yang menyerang Suhan di belakang punggungnya. Suhan yang menyadari serangan itu sangat terkejut. Melihat adanya serangan, Suhan langsung meninjunya, namun tinjuan itu tembus pandang dan lewat begitu saja.
Suhan berpikir bahwa itu adalah kekuatan Sunying. Kemudian banyak serangan aura yang menghujam ke arah Suhan untuk menembaknya. Kemudian Suhan melihatnya, dan dia mengeluarkan kekuatan tubuh Ding Ding. Dan keluarlah kekuatan yang begitu kuat dari tubuhnya, hingga membuat lokasi di sekitar menjadi begitu berdampak akibat kuatnya serangan yang dilakukan oleh Lao Er dan Suhan. Lao Er yang melihat serangannya gagal mengalahkan Suhan, mengeluarkan kekuatan yang serupa untuk menyerang Suhan kembali. Serangan itu tiba-tiba sudah berada di depan tubuh milik Suhan. Suhan dengan santainya menerima serangan yang dilakukan oleh Lao Er, dan serangan itu tidak berhasil sama sekali. Kemudian Suhan mengeluarkan kekuatan tinjunya untuk menghajar Lao Er. Lao Er yang melihat serangan yang dilakukan oleh Suhan juga ikut melakukan serangan ke arah Suhan. Suhan mengatakan kepada Lao Er, bahwa trik yang digunakan tidak akan berguna kepada dirinya. Namun Lao Er yang mendengar perkataan dari Suhan, menyatakan hal yang sama juga. Bahwa trik yang digunakan kepadanya tidak akan berguna juga. Mereka berdua dengan begitu kuatnya saling beradu serangan yang cukup hebat. Namun Lao Er menyadari apa yang dilakukan oleh Suhan, dia meminta kepada Suhan untuk tidak mengujinya. Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Lao Er, Suhan akhirnya menyetujuinya. Dia kemudian maju dengan begitu cepatnya, dan membuat 5 bayangan yang membuat Lao Er menjadi kebingungan. Melihat keadaan yang terjadi, kemudian Lao Er mengeluarkan kekuatan miliknya. Dan keluarlah burung phoenix yang melebarkan sayap dengan begitu besar. Kekuatan yang dikeluarkan Lao Er begitu meluap-luap, dan dia mulai menembakkan bola api ke Suhan. Satu persatu bayangan milik Suhan yang mengelilingi Lao Er mulai pudar akibat serangan dari Lao Er. Tiba-tiba muncul sebuah naga biru yang begitu besarnya mulai menyerang Lao Er. Dan naga itu adalah milik Suhan, sehingga terjadilah pertarungan naga dan phoenix milik Suhan dan Lao Er. Serangan naga biru itu begitu kuat, hingga membuat getaran yang cukup kuat ke Lao Er. Lao Er kemudian mengeluarkan panah api miliknya, dan mulai menembaknya ke arah naga biru milik Suhan. Namun naga biru itu menyemburkan air yang cukup banyak. Namun, Lao Er kemudian mengeluarkan sebuah rantai, dan langsung mengikat naga biru milik Suhan. Naga itu mengaum dengan keras untuk meminta segera dilepaskan. Lao Er kemudian melompat, dan bersiap mengeluarkan serangan pamungkasnya untuk menghajar naga biru. Lao Er kemudian mengeluarkan tombaknya dengan aura api yang sangat berlimpah dan sekarang, dia sendirian bersiap untuk melakukan serangan pamungkasnya untuk menghajar naga biru milik Suhan. Dengan begitu kuatnya Lao Er mengeluarkan jurusnya dan berhasil menyerang naga itu hingga hancur, dan keluarlah asap yang begitu banyak akibat serangan yang ditimbulkan. Tak lama berselang, Suhan telah muncul di belakang Lao Er dengan kapak Hongmen miliknya. Suhan mengatakan bahwa dia akan menyerang dengan sebuah kapak. Lao Er langsung mengeluarkan kekuatan jubah dewa perang miliknya, akibat serangan yang akan dilakukan oleh Suhan. Dan serangan itu berhasil ditahan oleh Lao Er, dengan kekuatan perisai Xuanwu miliknya. Dan terjadilah gelombang serangan yang sangat besar, diiringi dengan percikan petir berwarna biru, akibat serangan kapak milik Suhan, dan juga perisai milik Lao Er. Lao Er terlihat sudah langsung bersiap kembali setelah berhasil menahan serangan milik Suhan, dia menyiagakan tombak dan juga perisai miliknya. Dan Lao Er langsung menyerang kembali ke arah Suhan, namun Suhan juga melakukan serangan kepada Lao Er. Sehingga menimbulkan ledakan yang cukup kuat. Akibat benturan dua senjata itu, tombak milik Lao Er hancur berkeping-keping, akibat kalah menahan serangan dari kapak Hongmen milik Suhan. Lao Er sangat terkejut dengan apa yang dia dapatkan. Suhan dengan santainya mengatakan kepada Lao Er, bahwa jika Lao Er ingin mengalahkannya, serangan itu tidaklah cukup, ucap Suhan menyombongkan dirinya. Namun Lao Er belum mau kalah, dia mengatakan kepada Suhan, bahwa dia akan datang untuk menyerangnya lagi. Suhan kemudian melompat dan mengayunkan kapak Hongmen miliknya dengan aura api yang begitu kuatnya. Dia mengatakan, sebanyak apapun Lao Er mengujinya untuk menyerang, itu tidak akan merubah hasilnya, ucap Suhan. Terlihat Lao Er sudah mulai panik dengan serangan yang akan dilakukan oleh Suhan. Lao Er tiba-tiba sangat terkejut, karena Suhan yang seharusnya berada di depannya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Lao Er kebingungan mencari keberadaan Suhan, namun tak lama setelah itu,
Suhan mengatakan kepada Lauer bahwa pertarungan telah selesai dan dia telah kalah. Karena Suhan telah menodongkan kapak Hongmen miliknya di depan leher milik Lauer. Melihat keadaan dirinya yang sudah di depan kapak Hongmen, Lauer langsung emosi dan marah. Dia langsung melemparkan kapak Hongmen milik Suhan dengan tangannya. Dan mengatakan bahwa pertarungannya belum berakhir.